Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian sejarah atau langkah-langkah penelitian sejarah. Ayo kita simak. Nah, apa sih metode penelitian sejarah itu? Sebelum membahas ke sana, kita harus mengetahui ya bahwa sejarah sebagai ilmu ini sudah tentu memerlukan metode dan metodologi. Menurut Garagan dalam Wasino dan Hartatik tahun 2018 halaman 11, metode sejarah atau metode penelitian sejarah adalah suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil sintes pada umumnya dalam bentuk tertulis dari hasil-hasil yang telah dicapai. Jadi, metode sejarah ini bertujuan untuk memastikan dan menyatakan kembali fakta-fakta pada masa lampau. Dalam melaksanakan penelitian sejarah, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, diantaranya yaitu heuristik, kritik internal dan eksternal, interpretasi, serta penulisan sejarah atau historiografi. Nah, sekarang terdapat peta konsep dari langkah-langkah penelitian sejarah. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya membahas mengenai heuristik dan kritik sumber yang mencakup kritik internal dan eksternal. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa heuristik ini merupakan tahap pertama dari langkah penelitian sejarah. Nah, heuristik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskan, yang artinya memperoleh. Heuristik berkenaan dengan pencarian sumber-sumber sejarah yang akan digunakan untuk penulisan sejarah. Heuristik adalah teknik atau cara-cara dalam upaya menemukan sumber yang didapatkan melalui studi kepustakaan, pengamatan secara langsung, dan melalui interview untuk sejarah kontemporer. Heuristik yang berkenaan dengan sumber sejarah memiliki arti bahwa sumber sejarah ialah bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Peristiwa yang terjadi dan dialami oleh manusia pada masa lampau itu pasti ada yang meninggalkan jejak-jejak peninggalan yang menyangkut kehidupan manusia. Dari keseluruhan tersebut dapat dijadikan sebagai objek yang diteliti, dikaji, dan disimpulkan oleh sejarawan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa heuristik ini merupakan upaya penelitian yang mendalam untuk menghimpun jejak sejarah atau mengumpulkan dokumen-dokumen dengan tujuan untuk mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian-kejadian bersejarah di masa lampau. Dalam melaksanakan tahap heuristik ini termasuk ke dalam suatu teknik atau seni yang berarti keberhasilan seseorang dalam mencari sumber pada dasarnya tergantung dari wawasannya mengenai sumber yang dikumpulkan. Sumber-sumber yang biasanya digunakan berbentuk tertulis, namun kadang juga ada yang lisan. Nah, sumber ini dapat dibedakan jadi 3 jenis. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer ini merupakan bukti-bukti tertulis atau tangan pertama mengenai sejarah yang dibuat ketika suatu peristiwa terjadi oleh seseorang yang turut hadir pada peristiwa tersebut. Misalnya, catatan harian, korespondensi, dan surat kabar. Sumber ini juga dapat mencakup peninggalan atau naskah yang dibuat setelah peristiwa berlangsung oleh pihak yang terlibat atau yang menyaksikan. Sumber jenis ini dapat diragukan validitasnya karena kemungkinan orang yang menulis ulang sejarah tersebut lupa. Yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder ini merupakan tulisan mengenai sejarah berdasarkan bukti-bukti dari sumber pertama, misalnya tulisan pada buku sejarah berdasarkan buku harian atau arsip surat kabar. Nah, sumber yang terakhir adalah sumber tersier. Sumber tersier ini merupakan kompilasi berdasarkan sumber primer dan sekunder.
Sumber jenis terakhir ini seringkali digunakan dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang diketahui dengan cara yang nyaman tanpa klaim mengenai orisinalitasnya, misalnya yaitu ensiklopedia dan buku teks. Menurut Kunia, dalam Alian tahun 2012, halaman 9-10, otentitas suatu sumber sejarah dapat diuji berdasarkan 5 pertanyaan pokok, yaitu pertanyaan yang pertama adalah kapan sumber itu dibuat? Dalam hal ini, peneliti harus mengetahui kapan tanggal dokumen yang dijadikan sumber penulisan sejarah itu dibuat. Pertanyaan yang kedua, di mana sumber itu dibuat? Peneliti harus mengetahui asal-usul dan lokasi dari pembuatan sumber yang digunakan. Pertanyaan yang ketiga yaitu, siapa yang membuat? Dalam hal ini, diharuskan adanya penyelidikan atas pengarang dari sumber yang digunakan. Jadi, setelah mengetahui siapa pengarangnya, peneliti harus berusaha untuk melakukan identifikasi terhadap pengarang mengenai sikap, watak, pendidikan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sumber naskah yang ia ciptakan mengenai suatu peristiwa sejarah di masa lampau yang langsung berhubungan dengan dirinya. Pertanyaan yang keempat yaitu, dari bahan apa sumber itu dibuat? Untuk hal ini, analisis terhadap bahan yang berlaku pada zaman tertentu dapat menunjukkan otentitas. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah sumber itu dalam bentuk asli? Nah, seorang peneliti menguji mengenai integritas sumber sejarah. Kecacatan sumber sejarah kemungkinan dapat terjadi pada bagian-bagian dokumen atau keseluruhannya yang disebabkan oleh usaha sengaja untuk memasukkan atau kesalahan disengaja oleh orang ataupun kelompok tertentu. Sumber-sumber sejarah yang digunakan untuk suatu penelitian dapat ditemukan di berbagai tempat seperti perpustakaan, arsip, dan museum, di mana kekayaan perpustakaan, arsip, dan museum dapat diketahui berdasarkan petunjuk-petunjuk, indeks, bibliografi, katalog, majalah, dan jurnal, serta brosur yang dapat memberi informasi kepada sejarawan, peneliti, maupun pengunjung mengenai apa saja yang tersedia dalam perpustakaan, arsip, atau museum itu yang berhubungan dengan literatur atau dokumen sejarah. Selain itu juga, untuk saat ini, data mengenai sejarah bisa didapatkan dari berbagai macam cara selain studi pustaka. Sumber sejarah dapat diakses melalui media cetak dan elektronik. Dalam melaksanakan tahap heuristik ini, banyak menyita waktu, biaya, tenaga, serta pikiran dan perasaan, karena apabila seorang peneliti telah mendapatkan sumber yang ia cari, maka rasanya seperti mendapatkan harta karun. Namun sebaliknya, jika sumber yang dicari tidak dapat ditemukan, maka peneliti dapat merasakan frustasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kritik sumber. Kritik sumber ini merupakan proses untuk menguji sumber yang telah didapatkan dari tahap heuristik. Apabila seorang peneliti sejarah telah yakin bahwa sumber sejarah yang ia dapatkan benar-benar asli, hal tersebut tidak berarti bahwa segala yang dikandungnya memiliki nilai kesejarahan yang besar, namun masih harus dilakukan kritik sumber terhadapnya, berdasarkan segi-segi yang lain. Kritik sumber perlu dilakukan dalam sebuah penelitian sejarah karena merupakan manifestasi dari suatu analisis terhadap sumber sejarah dengan maksud untuk menafsirkannya dan mengerti artinya. Irwanto dan Syair tahun 2014 halaman 79 mengatakan bahwa tujuan dari kritik sumber adalah menyeleksi sumber, sehingga diperoleh fakta. Jadi, intinya kritik terhadap sumber sejarah ini biasanya berkisar pada fokus-fokus penelitian yang mempersoalkan pada identifikasi terhadap penulisan dokumen, penentuan waktu, dan tempat penulisan dokumen tersebut. Nah, kritik sumber ini dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu kritik internal dan eksternal. Menurut Syamsuddin, tahun 2007, halaman 143, kritik internal merupakan cara melakukan verifikasi dengan menekankan pada aspek dalam yaitu isi sumber.
Biasanya, yang dicari ketika melakukan kritik internal ini adalah keterangan-keterangan yang benar, namun keterangan yang tidak benar juga merupakan sebuah keterangan yang berguna, karena dapat diketahui bahwa ada pihak yang berusaha menyembunyikan kebenaran. Hal tersebut sudah tentu ada kaitannya terhadap motif seseorang atau sekelompok untuk menyembunyikan fakta sejarah. Karena ilmu sejarah termasuk ke dalam ilmu empiris, maka sangatlah penting menyaring fakta-fakta sejarah yang didapatkan dari sumber sejarah. Jadi, dapat dikatakan bahwa kritik internal ini berkenaan dengan kredibilitas dari sumber yang diperoleh, apakah dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, kritiknya lebih banyak berupa isi mengenai narasi yang disampaikan dalam sumber tersebut. Selain kritik internal, terdapat juga kritik eksternal. Kritik eksternal merupakan cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah yang telah diperoleh. Kritik eksternal ini berkenaan dengan seleksi persoalan asli, otentik, atau tidaknya suatu sumber. Menurut Laki, dalam Syamsuddin tahun 2007 halaman 133, terdapat 5 pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya yaitu 1. Siapa yang mengatakan? 2. Apakah kesaksian tersebut telah diubah? 3. Apa yang dimaksud sumber dengan kesaksiannya? 4. Apakah orang yang memberikan kesaksian itu seorang saksi mata yang kompeten, mengetahui fakta yang sebenarnya? Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah saksi mengatakan fakta yang sebenarnya dan memberikan fakta yang diketahui? Jadi, fungsi dari kritik eksternal ini adalah memeriksa sumber sejarah atas dasar dua hal pertama dan menegakkan sedapat mungkin otentisitas dan integritas dari sumber yang telah didapatkan. Ya, anak-anak sekalian, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat, dan semoga juga anak-anak sekalian tidak merasa puas supaya dapat mencari lebih lanjut. Terima kasih yang sudah menyimak dengan baik. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.